Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Manuver Iblis. Saudara-saudara, oleh ilham Roh Kudus, Rasul Petrus menasehati jemaat. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bacaan tersebut dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Saudara-saudara, iblis itu eksis sekali. Ya. Kalau dikatakan agar orang percaya sadar, berjaga-jaga, sebab iblis, lawan kita, berjalan keliling sama seperti singa yang mencari orang yang dapat ditelannya. Itu berarti oknum ini terus-menerus bermanuver. Tentu saja dengan kecerdikannya, ya. Ia tahu bagaimana menjatuhkan orang-orang percaya. Iblis tahu strategi apa yang tepat untuk manusia pada zaman-zaman tertentu. Secara global, artinya untuk dunia pada masanya, ia memiliki strategi. Ya. Untuk manusia per individu, ia pasti juga memiliki strategi. Bagaimana menjatuhkan manusia di abad ke-1 berbeda dengan strategi manusia di abad kedua. Maksudnya bagaimana menjatuhkan manusia di abad ke-1 berbeda dengan strateginya manusia di abad kedua, ya. Berbeda lagi untuk manusia yang hidup di abad keempat. Apalagi di abad modern sekarang ini, iblis dapat memiliki perubahan cara kerja sesuai dengan zamannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan memakai manusia pada zamannya, ya. Bagaimana seseorang hamba Tuhan dipakai Tuhan di zamannya untuk melawan penyesatan. Tetapi cara hamba Tuhan ini, doktrinnya, pengajarannya belum tentu bisa dijadikan sebagai sarana untuk melawan kuasa gelap atau manuvernya di zaman ini, ya. Jadi sangatlah bodoh kalau kita tersandera oleh pandangan teolog masa lalu. Ya. Sejatinya kita harus tersandera oleh Roh Kudus dan Alkitab dalam interpretasinya yang dinamis. Sebagaimana ada dinamika dalam perubahan hidup manusia, ada dinamika cara kerja iblis menjatuhkan manusia, juga ada dinamika Roh Kudus menuntun orang percaya menginterpretasi Alkitab supaya interpretasi itu atau pengajaran itu efektif di zamannya. Maka kita harus selalu membuka diri untuk bersekutu dengan Tuhan, mempelajari Alkitab dengan menggunakan logika yang maksimal dalam pimpinan Roh Kudus, supaya teologi kita berkembang. Jadi kita harus tidak berhenti bertumbuh dalam Tuhan, sebab hanya Tuhan dan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab itu bisa menghadapi iblis, ya. Saudara-saudara, jadi setiap kita harus sadar, ya, bagaimana iblis itu terus bermutasi. Jangan anggap ringan. Jika iblis berani melawan Allah Bapa, apalagi kita, ya. Jangan merasa diri kita kuat dan teguh. Hati-hati, ya. Jangan kamu sampai jatuh, demikian firman Tuhan. Di sini kita harus benar-benar melekat dengan Tuhan. Mari kita kembali melihat kehidupan Yesus yang kemudian dikenakan oleh orang-orang percaya yang ikut Tuhan pada zamannya. Gereja mula-mula adalah gereja yang memperagakan hidup Yesus, ya, sampai orang menyebutnya Kristen. Bukan karena beragama Kristen, ya. Saat itu belum ada agama Kristen, melainkan karena kehidupan mereka yang seperti gurunya, Tuhan Yesus Kristus, ya. Terbalik dengan sekarang ini.
Masyarakat dipaksa memanggil kita Kristen karena kita beragama Kristen. Menjadi pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah kelakuan kita sudah seperti Yesus? Apakah kita mengenakan kehidupan Yesus sebagai senjata terang? Padahal untuk melawan manuver kuasa iblis hanya ada satu cara, yaitu memiliki perasaan-perasaan Kristus. Ya, seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-7. Saudara-saudara, pada dasarnya pemberontakan banyak orang hari ini berangkat dari pengingkaran terhadap Allah atau mengingkari Allah. Dalam konteks hidup orang percaya, mengingkari Allah bukan hanya berarti tidak mempercayai keberadaan Allah seperti orang-orang ateis. Mengingkari keberadaan Allah artinya tidak mengaku, ya, tidak membenarkan Allah sebagai Khalik dan manusia sebagai ciptaan yang harus menempatkan posisi atau hierarki yang benar. Seseorang bisa melakukan seremonial agama, ya, mempercayai adanya Allah, tetapi masih berstatus mengingkari Allah. Sangatlah mudah mengakui bahwa Allah itu ada. Allah itu menciptakan langit dan bumi. Yang sulit, ya, adalah benar-benar menerima bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi termasuk kita adalah Allah memiliki kehendak dan rencana atau ciptaannya termasuk kita. Dan sebagai ciptaan, kita harus memenuhi apa yang Dia kehendaki. Sebagai makhluk ciptaan, harus memenuhi apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah hanya senang diakui dengan mempercayai keberadaannya, itu Allah yang murahan, ya. Allah mau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus agar kita sanggup melawan manuver iblis yang giat bekerja di tengah kehidupan kita saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.